Saya undang namanya Ibu M. Azam Gofar. Mana ya? Saya lagi mencari nih. Kok nggak kelihatan sih namanya di sini? Namanya nggak kelihatan loh, Bu. Kok nggak kelihatan, Bu, namanya? Ibu ngundang saya deh kalau gitu. Kok saya nggak bisa? Ibu ngundang saya kalau gitu. Ibu M. Azam Gofar nggak kelihatan, namanya saya sudah cari di sini, di tamu, di host, saya nggak kelihatan. Nggak ada, Bu, di sini nama Ibu M. Azam Gofar. Saya bingung mau carinya di mana. Di mana nih mencarinya? Nggak ada namanya, nggak kelihatan, tersembunyi, di hide kali ya. Mungkin kalau Ibu yang akunnya private, mungkin gitu agak susah gitu. Cara menggunakannya nggak mana, Pak? Oh, itu ada tamu. Oke. Oh iya, saya terima. Oke, alhamdulillah. Dah. Saya sudah terima undangannya, Bu ya. Saya tunggu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, dengan Ibu siapa namanya, Bu? Dengan Mama Ajam, Pak. Oke, mau azam ada di mana? Di kota apa? Dari Kalimantan, Pak, Kalimantan Timur. Di Samarinda ya? Iya, di Samarinda, Pak. Tapi saya di daerah Kutim dekat Sangatta, Pak. Oke, silakan Ibu, Di Karangan. ceritakan kisah Ibu bagaimana tadi. Silakan, Bu. Iya, ini kejadian ini sudah berapa tahun yang lalu ya, Pak ya. Kalau nggak salah tahun 2020 kemarin. Waktu saya hamil anak ketiga. Pokoknya kalau mau diceritain lagi kayak nggak apa, misalnya kalau mau diceritain lagi tuh kayak nggak yakin gitu, nah bisa sampai dihapus bunganya gitu kan. Awal Sebentar. mulanya kan saya tahu nih Pak, dosa riba kan. Ibu Sekalinya sebentar. kita tuh Ibu pinjam di mana? Pinjam uang di bank atau sama teman, sama siapa gitu? di bank Pak, di bank. Agunannya ini sertifikat rumah. Oke. Dan sebentar, Ibu kenal mengenal amal salawat itu dari mana? Apakah nonton video saya atau dari yang lain? Ya, setiap buka YouTube waktu itu kan saya rajin di YouTube Pak, belum di TikTok. Saya Ya. sering buka YouTube itu keajaiban sholawat tak muklis itu. Jadi sempat begini kemarin, ya Allah, seandainya aku nanti punya keajaiban sholawat, saya mau juga testi ke apa ini Pak Ustadz Muklis. Alhamdulillah akhirnya doa saya tahun lalu diijabah tahun ini. Oke. Iya. Ibu waktu itu memang awal mulanya minjam ke bank tuh 180 juta ya? Atau memang karena bunganya Enggak, Pak. Saya pinjam dulu tuh waktu tahun 2014, awal mula pinjaman masih 25. Nah, kalau di bank itu kan makin tahun makin meningkat kan, Pak. Dari 25 ke 50 juta, ke 100, hingga ke 200. Nah, gitu. Tapi dulu tuh sebenarnya saya tuh nggak mau Pak niat pinjam di bank, tapi karena daerah keliling kami nih ya, ayo pinjam, rumahmu sudah jadi, bisa untuk agunan. Padahal dalam hati berbisik dulu tuh takut gitu, tapi ya karena ngeliatin kok orang kanan kiri pada pinjam ya, enggak apa-apa lah pinjam. Sekalinya ya pinjaman 25 lancar, 50 lancar, 75 lancar, 100 juta lancar. Pas 200 juta nih Pak kayak ditampar sama Allah Pak. Oke, gitu. Usahanya bangkrut. Oke, dan bagaimana Ibu bisa melunasi utang Ibu? Bagaimana cara Ibu mengamalkan selawat? Coba diceritakan awal bagaimana Ibu mengamalkan selawatnya waktu itu? Ya, awal mulanya kan, ya jujur ya Pak ya, dulu kan kami sama suami kan nikah muda. Jadi yang namanya ibadah, sholawat itu kami belum begitu paham Pak. Belum begitu mengetahui keajaiban sholawat itu, belum begitu mengetahui. Jadi di saat saya terpuruk, kenapa usaha ini saya jatuh, apa salah saya? Awal mulanya dulu usaha lancar gitu kan, sekalinya ada yang salahnya ini ya sudah mungkin karena kesalahan kita nih Pak, sama suami ceritakan mungkin kesalahan kita nih karena dosa riba, aku bilang gitu. Nah terus alhamdulillah, halo Ya, silakan. jelas kan Pak? Ya, jelas, Bu, jelas. Alhamdulillah setelah saya mengamalkan sholawat terus kayak apa supaya ya mungkin
Allah sayang saya sama saya karena saya yakin Allah bangkrutkan saya, Allah buat saya terpuruk, Allah buat saya gulung tikar. Berarti Allah masih sayang sama saya gitu dalam hati saya Pak Ustadz ya. Apalagi sambil dengarkan sholawat sama ceramah-ceramah Ustadz kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi ya memang sih terpuruk waktu itu belum bisa ngontrol emosi di saat jatuh, belum bisa ngontrol emosi Pak Ustadz. Jadi tapi selama aku mendawamkan sholawat, mendawamkan sholawat sama sholat tahajud, sholatnya dulu kan bolong-bolong, alhamdulillah sekarang saya jaga sholawat 5 waktunya. Di situ saya setiap ada masalah saya ikhlas, saya tabah, saya maksudnya saya lebih sabar gitu, lebih legowo gitu. Nah, awal mulanya itu keajaiban itu gini, saya kenal sama teman di orang Madiun. Nah, beliau itu ya alhamdulillah nggak tahu juga lewat sosmed juga Pak Ustadz. Beliau membantu saya tuh nggak pakai target kamu aku bantu lepas dari bunga denda ongkos kamu bayar, dia ndak ikhlas dunia akhirat, dia cuma minta didoain keluarganya sehat katanya gitu. Saya membantu teman-teman Bu karena untuk untuk dia pribadi supaya dia selamat juga dari jeratan utang-utang riba gitu Pak Ustadz. Awal mulanya tuh orang bank nggak mau Pak Ustadz, saya sudah digedor-gedor itu di rumah itu sudah didatangi debt collector itu 4 orang. Terus gimana akhirnya? Jadi aku bilang begini sama Ya lanjut ceritanya Bu. Jadi iya, saya didatangi debt collector dari pihak bank kan, didatangi debt collector itu saya pas hamil anak ketiga. Jadi aku bilang begini, Pak, saya niat bayar hutang saya, tapi saya minta hapuskan bunga denda dan ongkosnya karena saya lagi proses hijrah dari riba. Aku bilang begitu. Bu, jangan ngomong masalah riba di sini. Ibu kan sudah pinjam begini-begini. Iya, memang saya yang salah, Pak, tapi saya minta tolong, saya lunasin utang-utang saya, tapi saya minta tolong hapuskan bunga denda dan ongkosnya karena menurut saya kalau misalnya masih bayar bunganya saya masih belum bisa, maksudnya saya nggak bisa kalau untuk harus bayar bunganya, aku bilang gitu. Habis itu ada surat Pak dari manajer bank itu, dia bilang pokoknya akhir bulan ini harus dilunasin. Jadi aku tuh diskusi sama temanku yang di Madiun, aku bilang Pak kayak apa ya orang bank sudah datang, tenang Mbak nggak usah panik, Mbak bikin surat ke OJK ya, nanti saya tulisi surat-suratnya Mbak kirim ke OJK Jakarta Pusat, Samarinda sama Sangatta. Nah terus saya bikin surat itu ke surat sepupu saya Pak, justru kan saya ini di pelosok. Jadi kayak kantor pos itu kan jauh dari saya kan. Yeah. Saya suruh sepupu saya, Dek bikinkan surat ini ya Dek ya. Itu kan sama temanku yang di Madiun itu kan ditulis gitu. Langsung saya fotokopikan di sini kan. Jadi jadikan berapa lembar. Enggak, adekku yang di Samarinda aku suruhkan. Nah, pakai materai juga. Terus adekku juga ngirim lewat pos, dikirim sudah ke 3 pusat, Jakarta Pusat, Samarinda, Sangatta. Itu Pak sempat juga sih dalam 2 minggu tuh suratku nggak nyampe ke pusat. Terus diteror terus orang manajer bank harus dilunasin kalau memang nggak mau bayar. Itu memang sudah saya macetkan Pak, kan diajari temen. Kalau mau lepas dari bank, macetkan selama 4 bulan, jangan dibayar, angsurannya jangan dibayar. Kalau ibu tetap membayar berarti ibu ditandakan ibu mampu. Diajari teman begitu, jadi saya macetkan, memang itu Pak sengaja kan. Karena saya mau menghapuskan bunga denda dan ongkosnya. Sempat itu nggak terkirim itu surat-surat saya itu. Jadi aku sholawat terus, ya Allah kemana suratku ya, kok nggak nyampe-nyampe. Jadi aku telepon lagi adik sepupu, Dek, kok surat kakak belum nyampe ya Dek, coba kamu ke pos lagi. Oh iya Kak, sekalinya orang di pos karyawannya kurang, jadi surat kakak ini belum dikirim-kirim. Di situ saya sholawat Jibril, sholawat munjiat, sholawat Jibril sambil dengarkan testimoni Pak Ustadz gitu. Alhamdulillah saya masih ingat itu Pak Ustadz ya, pas hari Jumat. Hari Jumat itu saya habis sholat zuhur. Orang pihak bank ini nelpon. Pertama saya nggak angkat, saya masih gugup kan. Aduh, apa sudah ku jawab ini ya, kayak apa ini ya, angkat ya. Jadi sebelum saya angkat tuh saya sholat lagi. Padahal sudah sholat zuhur kan, saya sholat lagi sholat sunnah. Jadi saya sholat 2 rakaat. Habis itu Bismillah harus saya angkat. Iya Pak, gimana Pak? Saya bilang itu. Dengan Ibu Yuni ya? Iya, karena saya Ibu Yuni, yang Ajam itu nama anak saya Pak ya. Yeah. Dengan Ibu Yuni, iya Pak benar. Orang manajer kan, gimana Bu Yuni sehat? Kok tumben ini manajernya ramah? Alhamdulillah Pak sehat. Suami gimana? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oh ya alhamdulillah sudah Bu ya. Itu tepat hari Jumat saya ingat Pak. Gini Bu Yuni ya.
ajuan Ibu kemarin permohonan bunga denda dan ongkosnya kami setujui. Ibu cukup bayar pokoknya aja 140 sekian. Jadi saya nggak harus bayar 180 ya Pak. Nggak, alhamdulillah Pak Ustadz, di situ aku sujud syukur ya Allah. Akhirnya aku diperbolehkan melunasi pokoknya aja Pak Ustadz. Jadi Di situ sudah aku bilang ibu betul-betul cuma bayar berapa berselawat. jadinya? Ibu cuma bayar berapa? 100 awal mulanya tuh 185 juta sekian. Padahal tuh saya sudah sempat nyicil mau 10 bulan Pak Ustadz. Tapi kalau aku mau mengajukan pelunasan kemarin kan ini Bu 180 sekian sama denda dan ongkosnya. Kalau dipikirkan aku pinjam cuma 200 kok masih segitu. Jadi dibilang ke temanku Sabun Madriun macetkan sampai 4 bulan Ibu nggak usah bayar. Pokoknya nanti kalau Ibu dapat surat, Ibu balasi dengan baik, Ibu jangan pakai emosi, Ibu pokoknya pakai nada rendah aja katanya gitu. Ya anggap aja tamu gitu. Jadi alhamdulillah berapa minggu kemudian tuh hari Jumat itu manajer banknya langsung nelpon saya, bilangnya disetujui. Ibu cukup membayar pokoknya aja, bunga-bunganya kami hapus. Di situ sudah Pak Ustadz, makanya sampai sekarang tuh saya mendawamkan sholawat. Meskipun istilahnya kami nggak punya beras di dapur ya saya sholawat aja. Karena saya berazam kayak gitu. Makanya anak saya namakan Azam yang nomor 3. Saya berazam, ya Allah di saat hamba kesulitan jangan sampai hamba berhutang lagi. Ya Allah sudah cukup yang lalu-lalu saya jadikan pelajaran. Karena target saya dengan suami sebelum umur saya 35 juta, sebelum umur kami 35 tahun, kami harus bisa menyelesaikan amanah-amanah kami kayak gitu Pak Ustadz. Itu sudah betul-betul, makanya saya meskipun masak, cuci piring, saya selawat terus sama suami. Ya dulu suami saya tuh gitu Pak Ustadz, nggak pernah ibadah. Istilahnya orangnya tuh memang sih pekerja berat, tapi soal ibadah dia sering bolong-bolong. Nah di situ juga saya solawatin, ingatin dia. Alhamdulillah sekarang sholatnya juga dijaga sudah Pak Ustadz, suami saya. Gitu. Tapi tadi Ibu bilang kan bahwa awal mula Ibu pinjam duit itu kan 25 juta. Kok Ibu masih bayar 100 juta? Kan gini Pak Ustadz, di Kalimantan ini gini Pak Ustadz ya. Kan awal mula pinjam 25 juta itu kan tahun 2014. Ya. Nah, kan kalau sistem orang bank di sini tuh Pak Ustadz, kalau kita mau pelunasan itu kita ditawari lagi, Bu, ini angsurannya Ibu sudah mau lunas, Ibu mau mengajukan pinjaman lagi nggak? Nah, nanti kalau Ibu mengajukan pinjaman lagi, Ibu dapat pinjaman lagi 50 juta. Orang bank itu kan begitu, Pak. Semakin kita lancar membayar, semakin kita mau mendekati pelunasan, mereka menawarkan lagi dengan pinjaman yang lebih tinggi. Andaikan saya kemarin itu 200 juta itu saya lancar, mungkin pinjaman saya sampai sekarang biar 500 juta juga di ACC-kan sama orang bank gitu. Di Kalimantan begitu Pak Ustadz. Tapi ya itu makanya aku bilang kenapa semenjak aku pinjam uang di bank mulai tahun 2014 sampai 2014 sampai 2020 itu saya nggak bisa beli apa-apa Pak Ustadz. Baru kelain juga sama suami sudah sering mungkin ya itu dampak riba ya gue bilang gitu. Sering cecok dengan orang tua, sering cecok dengan pasangan, baru usaha nggak lancar, sering jatuh, sering bangkrut gitu. Oh berarti ada yang salah di sini, aku bilang begitu. Nah, itu makanya saya tadi bilang mungkin pinjaman 200 juta ini langsung saya kayak digembleng gitu sama Allah. Sudah cukup, jangan lagi kau pinjam gitu. Ya pas mau pinjaman 200 kemarin pas COVID itu Pak Ustadz. Okay. Nah pas corona saya buka warung makan. Nah terpaksa tutup kan karena corona itu gitu. Ya. Dan setelah dikasih keringanan bebas dari bunga, apakah utangnya sudah lunas semua atau tinggal sedikit lagi atau bagaimana? Nah alhamdulillah itu kan waktu itu kan saya uang 140 itu kan enggak megang itu ya Pak Ustadz ya, enggak megang. Jadi aku bilang aduh kemana sudah aku cari uang 140 ini, aku bilang begitu kan. Nah saya selawatin, terus saya berdoa, terus jadi saya gini Pak Ustadz, saya pasrah, saya ikhlas. Istilahnya saya mau buang ke melekatan. Mungkin harta-harta yang saya dapatkan ini bukan harta halal gitu. Jadi ya sudahlah saya ikhlas. Sampai mobil, tanah, emas saya tuh saya jual Pak Ustadz. Karena diperolehnya tuh kan waktu masih usaha modal riba ini. Jadi saya mau lepas ke melekatan. Jadi aku bilang begini sama suami, ayo sudah Pak kita jual aja sudah rumah. Kalau memang laku 300 juta kan lumayan, sisanya buat kita modal lagi dari nol. Saya bilang begitu.
Jadi kalau Allah memang sudah menakdirkan kita nggak tinggal di rumah sini lagi, ya apa boleh buat, nggak apa-apa sudah Pak, aku rela kita dari nol lagi, yang penting kita nggak bergulut di riba lagi, saya bilang gitu sama suami. Alhamdulillah tiba-tiba ini gini, tante saya nelpon, tante saya yang di Samarinda. Oke. Dia nelpon gini, nak, kamu bilang mau jual rumahmu? Iya tante, aku bilang gitu. Emang butuh uang berapa? Aku memang waktu itu jujur Pak Ustadz, aku nggak mau pinjam saudara, keluarga. Aku maunya tuh kalau memang harus dijual ya dijual, saya bilang gitu kan. Aku butuhnya 140 tante buat di bank, aku bilang gitu, mau nebus surat rumahku, aku bilang gitu. Langsung itu padahal Pak Ustadz ya ada sebulan itu saya tuh keliling nawarkan rumah itu, nggak ada yang mau beli. Ada mungkin sekitar 2-3 bulan lah nawarkan rumah ini, nggak ada yang mau beli kan. Jadi bilang tanteku, ya sudah nak, tante Aji yang beliin rumahmu, kamu tetap aja tinggal di situ sampai kapanpun, kamu tinggal di situ, ndak usah kamu jual ke lain. Di situ Pak Ustadz langsung sujud syukur aku, ya Allah, terima kasih ya Allah, aku bilang itu mungkin ini sudah jawaban doaku selama ini. Saya tawarkan sampai ke kampung sebelah, sampai ke orang luar kota, saya jual rumah saya, nggak ada peminatnya, sekalinya keluarga sendiri. Ya jujur Pak Ustadz, tante saya kan rumahnya juga banyak, terus rumah tante saya itu kan juga banyak ditempati orang-orang juga. Jadi bilangnya anggap aja sudah nak, biar sampai kapan aku pun. Jadi aku tuh nekat gini tante, kalau rumah ini sudah tante beli, aku tak merantau aja tante ke tepian trap itu kampung di sebelah. Tapi tante nggak boleh, nggak usah, kamu tunggu aja rumah itu. Kalau kamu nggak tungguin nanti rumahnya kotor, malah berdebu, nanti tempat tetap nanti kalau rumah kosong itu nggak bagus, kata tante begitu. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini saya tetap tinggal di sini Pak Ustadz. Itu Gitu. dikasih cuma-cuma, Ya, jadi hak milik Mbak, tapi gratis gitu maksudnya? memang masih atas nama tante, tapi tante saya itu begini Pak Ustadz, suatu saat nah kalau memang kamu ada rezeki beli aja lagi rumahmu, tapi tante tidak memaksakan harus tahun berapa, andaikan kamu nanti rezekimu lancar lagi kayak dulu, beli ajain kembali seharga tante beli rumahmu itu. Jadi kami sama tante itu Pak Ustadz tidak ada istilahnya utang uang, nggak ada. Cuman kami berakad nanti kalau memang kami ada dikasih rezeki lebih, kami beli lagi rumah ini sama tante gitu Pak Ustadz. Oke, Ya Masya itu Allah. padahal kami sudah nekat gini. Saya mau pindah aja tante, aku mau ke kampung sebelah, di sana kayaknya usaha masih lancar karena masih di pelosok. Sekarang suami saya usaha servis elektronik, di sana belum ada. Jangan nak, sayang rumah itu kalau dikosongkan, kalau rumah dikosongkan itu nggak bagus, kata tante begitu Pak Ustadz. Jadi alhamdulillah ya masih tinggal di sini, makanya aku bilang aku bersolawat, aku tetap bersolawat supaya tahu Allah ngasih keajaiban kan, bisa membeli lagi rumah ini sama tante. Ya itu dia bilang, tante nggak usah ada bunganya, nggak usah ada embel-embelnya, ya apa yang tante beli segitu juga nanti kamu beli sama tante, katanya gitu Pak Ustadz. Oke, Iya. Masya Allah. Ibu satu hari berapa kali salawat yang bisa dibaca? Salawat apa dan berapa kali? Kalau salawat Jibril 2000 kali itu tuh saya cicil setiap habis sholat fardu. Terus yang ini saya apalin sudah salawat munjiat Pak Ustadz, salawat munjiat itu. Berapa kali Ibu bisa Terus membaca? kalau salawat munjiat itu karena kan agak panjang kan Pak Ustadz, jadi paling saya cuma minimal 500 kayak gitu kan, karena masih baru awal mula hafal kan. Kalau salawat Jibril itu biar sampai beribu saya bisa, soalnya kan bisa disambi masak, bisa disambil ngurus anak kayak gitu. Oke. Baru ini juga karena saya ada hajat, saya pingin ada sesuatu yang saya minta sama Allah, jadi saya ngapalin ini, amalkan ini, sholat duha 12 rakaat setiap pagi sama siang jam 11 itu Pak Ustadz. Oke, Masya Allah. Iya. Ibu terima Suami kasih ya. juga alhamdulillah sholat tahajudnya. Iya. Banyak masih Pak Ustadz keajaiban sholawat kalau mau diceritakan di sini. Oh iya, boleh satu atau dua keajaiban lagi di luar masalah hutang. Boleh Ibu cerita satu atau dua lagi? Iya, ya. Nah, ya ini kan sempat kemarin kan waktu ini suami saya kan berhenti kerja kan karena rumah makan tutup, istilahnya gulung tikar. Suami kan waktu itu nggak kerja, ada setahun lah resign dari perusahaan. Nah, tiba-tiba aku mau lahir. Anak saya ini mau lahiran, sudah anak ketiga. Jadi suami ini bingung kayak apa ya, istriku mau lahiran baru rumah makan kita tutup, usaha servis. Iya kalau ada yang nyervis hari-hari. Kalau nggak ada kan yang nggak ada pegangan gitu Pak Ustadz. Tiba-tiba ditelepon sama bosnya yang dulu.
kan nama suami saya dipanggil Obok gitu. Dok, besok ya kalau bisa kamu masuk aja lagi kerja, nggak usah pakai istilahnya lamaran apa, karena memang sudah alhamdulillah suami saya nggak pernah cacat di perusahaan kan, jadi dia dipanggil suruh masuk kerja lagi gitu tanpa syarat, tanpa ribet gitu. Ya alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya langsung masuk kerja. Terus jarak berapa minggu ya, nggak nyampe 2 minggu itu saya mau lahiran. Kan saya memang nggak megang uang sama sekali itu mau lahirkan, kan suami juga belum gajian karena baru masuk kan. Jadi alhamdulillah langsung itu BPJS-nya saya sama anak saya ini diaktifkan perusahaan. Jadi Allah, pada saya sesar itu Pak Ustadz di Sangatta, saya sesar itu keluar dari rumah sakit itu saya cuman bayar swab aja 350.000 karena dibayarkan sama pihak perusahaan itu Pak Ustadz. Kalau dana pribadi sesar kan sekitar 15 juta. Itu keajaiban salawat yang saya alami sama suami. Iya, padahal suami saya baru 2 minggu kerja. Jadi kalau untuk belanja sehari-hari untuk makan dan semuanya selama belum gajian gimana dong? Keperluan sehari-hari. Suami saya kan nyerpis elektronik Pak Ustadz. Dia kan kalau ada TV rusak, ada salon rusak. Iya, terus ini juga Pak Ustadz keajaiban kami dulu waktu kami mau menikah. Istilahnya apa ya? Kami juga mengamalkan ilmu kata-kata positif, afirmasi positif. Itu sudah kami juga kami dawamkan dalam sehari-hari. Dulu waktu kami menikah tuh kan saya dibilang gini sama orang tua saya, kamu kayaknya nggak bisa punya anak Yun, kamu punya penyakit ini katanya gitu. Jadi suami tuh sedih dengar omong mertuanya gitu kan. Jadi nggak apa-apa ya Dek. Dulu kan masih manggil Dek karena kita masih anak-anak kan. Nggak apa-apa ya Dek kalau. Halo. Ini gimana? Ini apa sinyalnya yang Halo Ibu. Masih saya tunggu ya sampai lebih kurang 1 menit lebih kurang. Kalau memang suaranya habis. Ini suaranya habis atau gimana sih? Atau memang dianya nggak ada sinyal? Halo. Kemungkinan mungkin sinyalnya terputus ya. Bisa jadi begitu. Oke. Mohon maaf teman-teman yang mungkin belum bisa mendengarkan lebih lengkap, tapi intinya saya sudah bisa tangkap. Itulah keberkahan salawat teman-teman. Semoga bisa terinspirasi dengan kisah ibu ini. Oke.